Halo pemirsa, ini adalah video tentang kode faktur pajak dan apa arti dari setiap kodenya. Tentunya sebelumnya itu kami ajak pemirsa sekalian untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, kunjungi tipspajak.com serta berbagai kanal media sosial kami agar Anda dapat mendapatkan informasi-informasi terkini termasuk tutorial, tentunya tutorial SPT tahunan baik itu orang pribadi maupun badan. Ya, seperti telah kami sampaikan tadi, ini adalah video yang akan membahas mengenai kode faktur pajak dan artinya ya. Di sini sudah terlihat nih. Jadi kode faktur pajak itu ada 1, 2, 3. Ada 3 digit di depan ini menggambarkan kode transaksi dan kode status ya. Ini ada di sini. Kemudian ini adalah yang ada 3 sama 2 ini. 2 ini adalah tahun. Dan ini adalah nomor seri faktur pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Oke, kita bahas ya. Di video ini kita akan bahas nanti apa itu faktur pajak, kemudian kode faktur pajak dari 01 sampai dengan 09, serta kode status seperti apa itu. Oke. Langsung ya. Kita pasti sudah tahu faktur pajak itu adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP, oleh pengusaha kenaan pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Nah, aturan mengenai faktur pajak ini diatur di ini ya, teman-teman. Per 24 PJ 2012 tentang bentuk, ukuran dan tata cara faktur. Ini beberapa kali diubah, cuman untuk apa namanya dasarnya untuk basisnya masih seperti ini, kode faktur masih seperti ini. Oke, kode faktur pajak dan artinya. Nah, ini jadi ini dia. Nah, untuk memudahkan pemahaman lihat video ini ya, lihat gambar ini deh. Oke. Jadi di 3 digit di depan itu ya adalah kode transaksi dan status. Untuk 2 digit pertama ini adalah kode transaksi yang akan kita bahas di sini nanti. Kode transaksi ini akan kita bahas 01 sampai 09. Nah, yang warna kuning ini atau digit ketiga adalah kode digit status. Kode digit status ini defaultnya adalah normal atau 0. Nah, jika itu adalah pengganti, nanti ada lagi. Seperti itu ya. Lalu berikutnya ini adalah yang 3 di kiri ya, 3 di kiri. Kemudian berikutnya ini ada 3 di sini, ada 2 sama ada nomor panjang ini ya kan. Nah, ini adalah nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak ini sekarang ini sudah full online ya, dijatah sama DJP, dijatah sama Direktorat Jenderal Pajak untuk nomor seri fakturnya per 2 tahun. Per tahunnya. Jadi dan yang paling penting adalah di yang warna orange ini. Warna orange ini adalah 2 digit tahun. Misal kita keluarkan tahun 2021, berarti ini kodenya 2021. Dan sekali lagi ini sudah generate dari e-faktur ya. Pasti sudah familiar dengan e-faktur. Nah, sekarang yang paling penting adalah ini. Kita akan mengetahui arti kode faktur. Nih, contoh adalah ini. 010913 titik ini. Yang ini artinya adalah penyerahan yang terutang PPN, yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Faktur pajaknya normal, bukan pengganti. Ini dilihat dari ini. Normal ya, 0. Dengan nomor seri 900, ini nomor seri 900 dan 13 ini artinya tahun 13 ini dan seterusnya ini adalah pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke, sekali lagi kita bandingkan dengan ini ya. Ini 3 digit pertama kode transaksi dan status. 01 ini artinya penyerahan dari PKP yang normal lah, yang paling banyak nih 01. Yang wajar-wajar aja. Lalu kemudian yang digit berikutnya warna kuning ketiga ya, 1, 2, 3, 0. 0 artinya adalah normal ya.
faktur pajak normal, bukan faktur pajak pengganti. Oke, lalu ini adalah nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Ditjen Pajak dengan 2 angka ini adalah menunjukkan tahun. Ini menunjukkan tahun 13 ini. Sorry, ini. Nah, ini adalah tahunnya. Oke, ini adalah tahunnya. Baik, lanjut. Nah, lalu ini ada contoh yang berikutnya. 011 900. Kita lihat dulu yang 3 digit pertama. 01 berarti biasa penyerahan yang terutang PPN dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, ini di belakangnya ini ada angka 1. Kalau contoh pertama adalah 010, ini 011. Ini artinya faktur pajak pengganti. Oke, dan ini seperti yang tadi disampaikan adalah nomor seri. Ini nomor seri. Nomor seri yang di-generate oleh DJP. Seperti itu. Itu adalah contoh umumnya. Nah, lalu kita akan menuju kembali ke ini, kode faktur. Kode faktur yang kita bahas di sini adalah ini. Ada 3 digit ini ya. Kode faktur, kode transaksi, dan statusnya ini. Oke, yang pertama, kode faktur 010. Ini sebetulnya yang menunjukkan kode faktur adalah ini, yang menunjukkan kode transaksi ada 2 digit di depan ya. Jadi bukan 010, ini adalah bacanya adalah 01. Kalau ini artinya 01 dan fakturnya normal ya kan. Jadi kode faktur 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN dan BPN-nya dipungut oleh PKP penjual. Nah, jadi ini adalah praktik yang paling normal, paling lazim. Contohnya perusahaan kita PKP jualan ke perusahaan lain, itu mungut PPN, udah kode paling standar adalah depannya adalah 01. Itu ya. Yang berikutnya, kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 4 sampai 09. Oke, jadi ini adalah sekali lagi 01 ini umum, nah nanti ada kode 04 sampai 09 itu yang khusus ya. Jadi sekali lagi untuk yang umum kita makanya 01. Oke, berikutnya kode faktur 020. Ini sangat familiar jika kita handle perusahaan yang proses bisnisnya utamanya adalah dengan bendahara ya. Dengan bendahara atau instansi pemerintah. Jadi kode faktur 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN. Nah, pemungut PPN itu bendahara adalah pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah. Jadi intinya kalau kita pengadaan ke instansi pemerintah, ke bendahara pemerintah, jangan salah itu nanti faktur yang akan kita terbitkan adalah 02. Di mana bendahara pasti mengamankan PPN yang 10%. Kita jualan 1 miliar DPP-nya, kita pasti wajib untuk dipungut PPN 10%-nya, berarti menjadi misal DPP 1 miliar, kita terbitkan faktur yang isinya 1,1 miliar. Oke, berikutnya kode faktur 03. Nah, sekali lagi kita lihatnya di sini ya, 03. Kalau 030 itu artinya kode faktur 03 yang normal. Adapun kode faktur 03 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut selain pemerintah. Oke, pemungut selain pemerintah. Jadi prinsipnya sama, kita melakukan penyerahan ke pemungut namun ini pemungutnya selain bendahara pemerintah. Contohnya yang paling sering adalah BUMN atau BUMN, lalu ke kontraktor kerjasama migas, lalu wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk pada kontrak karya. Oke, ini sekali lagi jika penyerahan kita kepada pemungut selain bendahara pemerintah. Nah, kode faktur 040, 04. Kode faktur 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain. Nah, nilai lain ini menarik. Ini menarik. Contohnya adalah misal travel agent, biro perjalanan umroh atau biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata itu
PPN-nya tetap 10%. PPN tetap 10%, namun DPP-nya adalah 10% dari nilai penyerahan. Contoh ya, salah satu biro wisata, biro umroh ya, biro perjalanan umroh jualan paket harganya 25 juta rupiah ya. Sebelum corona 30 juta rupiah lah, kita contoh yang gampang aja. Ada jualan 30 juta rupiah. Lalu DPP-nya adalah harga jualnya 30 juta rupiah. Kemudian DPP-nya adalah 10% dari 30 juta. Artinya DPP-nya 3%. Nah, DPP 3% itu dipungut PPN-nya tetap 10%. Jadi 10% dari 30% 300.000. Jadi netnya untuk biro wisata, biro perjalanan umroh, netnya adalah misal penyerahan 30 juta, PPN-nya adalah bukan 3 juta tapi 300.000 rupiah itu. Nah, itu nanti penyerahannya menggunakan kode faktur 04. Seperti itu. Kita lanjut ke kode faktur 05. Kode faktur 05 ini tidak digunakan ya, tidak digunakan. Lalu untuk kode faktur 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PT penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri turis asing. Ini nih biasa untuk yang apa? Yang lainnya, pokoknya selain diatur dalam 01 sampai 04 ini tadi. Contohnya ini pada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau turis asing sebagaimana 16E Undang-Undang PPN. Baik, kita menuju ke berikutnya, kode faktur 07. Kode faktur 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau DTP. Nah, ini sering banget kita pakai, apalagi untuk yang menggunakan insentif COVID. Contohnya, supply perusahaan Alkes hubungan sama COVID, dia jual ke pemerintah 1 miliar, seperti itu. 1 miliar untuk harusnya kan untuk kondisi normal itu ketika tidak DTP adalah tetap PPN-nya 10% dari 1 miliar 100 juta. Nah, ini untuk yang karena dia menggunakan fasilitas PPN tidak dipungut, dia tetap bikin faktur 07 dengan kode 07 di mana yang PPN-nya sebesar 100 juta itu adalah ditanggung pemerintah. Oke, lalu kemudian kode faktur 08. 08 ini untuk penyerahan BKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN. Contoh paling banyak adalah ketika penyerahan daging ayam. Nah, misal seperti itu ya. Itu kan dibebaskan, namun sang penjual tetap harus menerbitkan faktur 08. Dan terakhir, kode faktur 09 adalah untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP. Ini kuncinya untuk 9 ini adalah pasal 16D. Oke, itu tadi seluruh kode faktur. Kemudian untuk kode status. Kode status adalah kode status apa? Kita flashback lagi. Ini kode status adalah yang kuning ini. Untuk 0 adalah normal, kemudian 1 untuk penggantian. Nah, dalam hal diterbitkan faktur pengganti 2, 3 dan seterusnya, maka kode status yang digunakan kode status 1. Seperti itu, itulah tadi penjelasan mengenai kode faktur. Semoga bermanfaat, memberikan insight kepada kita dan kita jadi tahu, oh ini maksudnya adalah ini ya. Ternyata 2 faktur di depan ini maksudnya adalah ini. Oh, 07 itu artinya ditanggung pemerintah. Inilah kenapa kalau kita setoran ke bendahara, kita penyerahan ke bendahara, ke instansi pemerintah, depannya pasti 02. Seperti itu. Inilah dia tadi penjelasannya. Baik, silahkan tuliskan komentar di kolom di bawah jika masih ada pertanyaan. Dan cukup sekian, semoga bermanfaat. Kami ajak Anda sekali lagi untuk ikuti Instagram Tips Pajak Media,
Lalu silahkan kunjungi juga YouTube ini channel tentunya, dan Telegram ya. Telegram dan Instagram ini adalah untuk fast response. Silahkan kunjungi Telegram dan Instagramnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.